Shalom, saudara-saudara terkasih, apa kabar? Senang sekali bertemu di channel pelayanan ini. Saya berharap saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, senantiasa di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan di masa-masa kritis, di masa-masa sukar, di tengah-tengah pandemi pada saat ini. Meskipun demikian, saudara-saudara, kita tetap akan memenuhi hati pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Saya kembali mengajak saudara-saudara untuk membuka firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 1-16, dan saya beri judul 1 di dalam Kristus. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian Efesus pasal 4 ayat 1-16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawaran-tawaran, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Saudara-saudara yang terkasih, semboyan negara kita lebih Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Kekristenan juga demikian, ada begitu banyak denominasi, ada begitu banyak macam liturgi dan penyembahan, tetapi satu dalam Kristus. Ada begitu banyak bidang dan kategori pelayanan, tetapi sumbernya hanya satu, Alkitab yang sama, kitab suci yang sama, yang mengutus, yang memperlengkapi dan memampukannya juga satu, yaitu Roh Kudus. Namun demikian, tiap-tiap orang diberi talenta yang berbeda-beda. Kalau kita melihat di dalam hal pelayanan, melayani itu tidak mudah, saudara. Sangat kompleks, karena ini menyangkut banyak pemikiran dari orang-orang yang berbeda-beda karakternya. Di sini Rasul Paulus menyatakan sebagai orang yang dipenjarakan karena Tuhan, sebagai orang yang sungguh-sungguh memikul salib. Kalau dipenjara karena kejahatan atau karena perbuatan yang memalukan, itu bukanlah memikul salib, tetapi mempermalukan Tuhan. Misalnya korupsi uang jemaat,
berzina, merampok, dan sebagainya. Apa motivasi kita dan apakah pelayanan itu sudah sejalan dengan kehendak Tuhan? Ini yang harus terus diasah, diarahkan, dan difokuskan hanya bagi kemuliaan Tuhan. Gereja dari abad mula-mula sampai sekarang terus digoncangkan oleh perpecahan. Baik perpecahan karena perbedaan dogma, pengajaran, karena penyesatan, penyimpangan, masalah prinsip pribadi pelayanan, perbedaan visi misi, dan sebagainya. Dan juga selalu ada lalang di antara gandum. Selalu ada penampian jemaat. Ditampi, diayak, hingga tersisa mana yang setia, mana yang tidak. Mana yang motivasinya murni, mana yang tidak. Waspada untuk tidak ikut andil di dalam perpecahan, kecuali memang sudah ada yang melenceng dari kebenaran firman Tuhan dan memang tidak bisa dibenahi lagi. Dan perpecahan yang demikian biasanya akan menimbulkan dua kubu, dua kelompok. Tetapi perpecahan di dalam gereja pada umumnya sumbernya adalah uang, popularitas, dan pengajaran. Dalam hal ini mana yang setia atau tunduk pada kitab suci, dan mana yang tidak setia terhadap kitab suci atau yang tidak cinta pada kebenaran. Kita melihat yang pertama di sini tentang nasihat Rasul Paulus. Rasul Paulus memberi nasihat agar jemaat makin maju dan makin bertumbuh berkembang ke arah Kristus. Yang pertama, supaya berpadanan dengan panggilan, selalu rendah hati, selalu lemah lembut, selalu sabar, menunjukkan belas kasihan, dan saling membantu atau saling menolong. Hidup yang berpadanan dengan panggilan itu, hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Rendah hati, lemah lembut, sabar, penuh kasih, dan saling membantu. Dalam hal saling membantu, khususnya di masa-masa sulit seperti yang kita alami pada saat ini, di mana pandemi virus corona, COVID-19, telah membuat perekonomian begitu merosot. Perusahaan-perusahaan besar mengalami bangkrutan, pahit, bahkan ada yang kolaps. Air Asia, perusahaan-perusahaan besar yang lainnya, bahkan yang brandnya sangat terkenal juga mengalami kemerosotan. Semuanya tanpa terkecuali, semua orang terkena dampaknya. Maka dari itu gereja harus lebih banyak lagi untuk saling membantu. Gereja yang besar membantu yang kecil, atau yang kekurangan, atau yang sedang mengalami kesulitan, khususnya mereka yang ada di pedesaan dan pedalaman, ataupun mereka yang sedang merintis. Jangan sampai karena corona COVID-19 ini mereka yang sedang merintis akhirnya padam dan ditutup. Yang berkelebihan membantu yang kekurangan. Dan ini adalah prinsip gereja mula-mula, saling tolong-menolong, saling menguatkan, saling mendukung, saling support. Dan terlebih-lebih lagi saling menguatkan, saling mendoakan. Dengan semangat yang sama, yaitu hanya Kristus yang ditinggikan, hanya Kristus yang diutamakan, hanya Kristus yang menjadi pusat dari seluruh pelayanan gereja. Dan kinilah saatnya, sekarang saatnya untuk saling menolong. Yang kuat menolong yang lemah, yang berkelebihan membantu yang kekurangan. Bahkan bukan hanya kepada sesama saudara seiman, tetapi juga kepada sesama manusia. Tanpa menengok dulu apa agamanya, ras, suku, atau kepercayaannya. Saudara membantu bukan karena saudara baik, membantu karena saudara cinta Tuhan, membantu karena Dia sudah memelihara hidup kita, membantu karena kita sudah diselamatkan, supaya nama Tuhan dipermuliakan.
Dan juga jemaat didorong untuk berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nasihat untuk memelihara kesatuan roh berdasarkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus agar dengan teguh berpegang pada kebenaran dan bertumbuh bersama-sama menjadi satu. Kelihatannya mudah, saudara, tetapi memegang kebenaran itu tidaklah semudah yang kita pikirkan. Karena pada saat kita memegang teguh kebenaran, maka hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan itu akan terus menggerogoti dan melawan kita. Sanggupkah kita mengatasinya? Sanggupkah kita tetap berdiri di jalan kebenaran? Ini yang tidak mudah. Tapi kalau kita menyandarkan pelayanan kita, hidup kita, kesaksian kita pada kekuatan Allah, maka tidak ada yang mustahil apapun yang kita kerjakan, kita lakukan sepanjang itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi, kalau membantu, bantulah dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sukacita, semata-mata karena cinta Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan juga berusaha untuk memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nasihat untuk memelihara kesatuan roh berdasarkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus agar dengan teguh berpegang pada kebenaran dan bertumbuh bersama-sama menjadi satu. Satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua, oleh semua, dan di dalam semua. Dan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus yang memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar. Panggilan pelayanan setiap orang berbeda-beda, saudara-saudara. Kita juga tidak perlu terlalu iri atau memperhatikan orang yang mungkin lebih sukses, lebih berkibar, lebih jaya dari pelayanan kita. Yang terpenting adalah kita fokus pada apa yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi panggilan pelayanan setiap orang itu berbeda-beda, tergantung Tuhan yang memberikan karunia yang diberikan kepadanya. Ada yang diberikan karunia untuk bermain musik, memimpin pujian, berkhotbah, menjadi pemberita Injil, menjadi pendoa syafaat, menjadi tim visitasi kunjungan dan sebagainya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua menjadi satu kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah dan beroleh kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan juga berikutnya untuk teguh berpegang pada kebenaran. Dan satu-satunya standar kebenaran adalah firman Tuhan. Bukan pengalaman-pengalaman, bukan tanda-tanda dan mujizat, bukan juga kesaksian-kesaksian, tapi hanya firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi satu-satunya kita dalam mengecek segala sesuatu. Firman Tuhan itu juga yang mendorong kita untuk menyampaikan, memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada setiap orang. Dan semua, baik pengalaman-pengalaman, tanda-tanda dan mujizat, semua itu harus diuji firman Tuhan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, ke arah Kristus yang adalah kepala. Jadi waspada terhadap berbagai macam rupa-rupa pengajaran, yaitu terhadap berbagai macam kelicikan. Misalnya yang mengedepankan hal-hal yang enak-enak saja. Misalnya kelicikan di dalam hal keuangan, yang memakai uang persembahan untuk memperkaya diri sendiri, yang seharusnya itu dipakai untuk
pelayanan, untuk mendukung pelayanan, bukan hanya gereja sendiri, bukan hanya jemaat sendiri, bukan hanya pelayan gereja sendiri, tapi juga dari gereja yang lain. Sepanjang gereja itu Alkitabiah, sepanjang gereja itu berpegang teguh pada firman Tuhan. Misalnya dengan mengajarkan kekristenan yang menurut bahasa saya, ada begitu banyak kekristenan yang sekarang seperti gunung kawi. Beribadah dengan motivasi egois supaya diberkati berlipat ganda. Ini tidak jauh dari orang ke gunung kawi. Cuma kalau ke gunung kawi, dia pergi ke tempatnya sana. Tapi kalau orang ke gereja dengan motivasi yang demikian, hanya untuk beroleh berkat, hanya beroleh kekayaan, hanya beroleh kesuksesan, tidak jauh berbeda. Lebih datang kepada Tuhan, yang jauh lebih penting adalah sungguh-sungguh menyembah Dia, sadar bahwa kita orang berdosa yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus, dan karena itu kita wajib datang kepada Tuhan. Bukan hanya datang di dalam ibadah, tetapi juga di dalam persekutuan, di dalam pendalaman firman, bahkan ikut serta di dalam pelayanan-pelayanan. Kalau kita bandingkan kekristenan gunung kawi, kekristenan yang egois, tidak usah jauh-jauh. Dengan doa Bapa kami saja. Berilah roti harian kami secukupnya. Ini jelas berbeda. Ada begitu banyak hamba Tuhan yang mengajarkan untuk mengklaim berkat-berkat. Siapa kita, saudara? Kita ini orang berdosa yang diberi anugerah. Kalau kita sadar kita ini sebagai orang yang berdosa, yang tidak layak di hadapan Tuhan, kecuali karena kasih karunia-Nya, maka kita tidak akan berani bersikap kurang ajar dengan motivasi yang egois datang kepada Tuhan. Berikutnya, supaya jemaat bertumbuh menjadi satu di dalam kasih. Dan kasih adalah dasar dari semuanya. Yang pertama kali, kasih kepada Allah yang terpancar dan mendorong kasih kepada sesama. Kasih Allah, kasih Yesus yang sudah menebus kita, menguatkan kita, dan Roh Kudus mendorong kita untuk mengerjakan segala sesuatu yang baik terhadap sesama, untuk memuliakan Tuhan. Bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, ke arah Kristus yang adalah kepala. Rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya. Jadi masing-masing berbeda-beda. Tidak ada yang perlu kita konflikkan, tidak ada yang perlu kita iri satu dengan yang lainnya. Satu mungkin mendapatkan lebih, yang satu kurang. Satu mungkin cakap di dalam hal berkhotbah, KKR dan sebagainya, yang satu mungkin cakap di dalam administrasi. Semuanya kalau untuk kemuliaan Tuhan sama baiknya. Dan berikutnya adalah membangun dirinya di dalam kasih. Jadi bukan membangun diri kita dengan hal-hal yang egois. Bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, bukan ke arah pendeta atau pelayan yang lain. Karena Kristuslah yang menjadi kepala gerejanya. Maka selama seseorang jemaat itu memuliakan Kristus di mana saja, kita ikut bersukacita dan mensupport serta memberi semangat ketimbang menahan-nahannya. Atau bahkan mungkin memberikan hal-hal yang negatif, memberitakan hal yang negatif tentang pelayanannya. Sebab kita tidak tahu Tuhan memanggil dan mengutus dia di mana. Itu kehendak Tuhan. Itu otoritas Tuhan. Biarkan terus seseorang itu mengarah talenta yang diberikan Tuhan. Kita mengasah terus apa yang sudah Tuhan berikan dan mempergumulkannya sungguh-sungguh. Panggilan Tuhan terhadap kita, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demikian juga dengan gereja. Kalau yang satu dengan yang lain bertikai, kalau yang satu dengan yang lain saling menggigit, saling mengoyak, maka kita sendiri yang rugi.
Saudara yang terkasih, tercerai berai itu tidak enak. Kalau demikian maka kita satu dengan yang lainnya semuanya terkena dampak dan akan menjadi lemah. Masing-masing akan menjadi lemah. Dan perpecahan itu mempermalukan. Lawan kita, si jahat itu akan bersuka cita. Orang-orang di luar Kristus akan mencibir. Mari bersatu dengan satu roh di dalam Kristus, dengan teguh berpegang pada kebenaran sesuai dengan karunia yang telah diberikan untuk terus bertumbuh menjadi satu yang membawa damai sejahtera. Hanya di dalam Yesus kita kuat. Hanya di dalam Yesus kita mampu. Bersatu di dalam Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati.